Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai alat transportasi solid dan alat penyimpanan solid, yaitu drag fly conveyor and hopper. Dengan anggota tim, Angel Bertua Tambunan, dengan NIM 03031822227073, Nashwa Nindya Putri dengan NIM 03031282227041, Nazwa Kiza Safira 03031282227065. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai drag fly conveyor. Sebenarnya apa sih itu drag fly conveyor? Drag fly conveyor adalah alat transport yang mekanisme pengangkutannya dengan cara mendorong dan menggaruk. Mekanisme pengangkutannya secara scraper dapat mengecilkan ukuran bahan, dan tujuan digunakannya conveyor jenis ini adalah untuk pengangkutan material dengan kemiringan yang besar. Fungsi dan peran alat. Drag flight conveyor sendiri digunakan dalam melakukan penggarukan dan penarikan material menggunakan rantai tunggal atau ganda dan material yang diangkutnya seperti bubuk, butiran, maupun batu kecil semacam kerikil. Klasifikasi drag flight conveyor. Nah, dilihat dari jenis drag flight conveyor terbagi menjadi yang pertama suspended flight, yang kedua roller flight, dan yang terakhir yaitu scraper flight. Nah, pada suspended flight terdapat bagian sepatu yang menempel pada flight untuk membawa material keluar maupun mengembalikannya dari talang sepanjang jalur lintasan. Lalu, pada roller flight yang hampir sama dengan suspended flight, namun perbedaannya terdapat pada suspended flight yang menggunakan sepatu atau penumpu yang menempel pada flight. Pada roller flight itu, penumpunya diganti dengan roller yang berputar. Dan yang terakhir yaitu scraper flight, yang flightnya itu ditarik pada sepanjang jalur through atau talang. Drag flight conveyor sendiri dapat dilihat di video dan prinsipnya itu merupakan alat angkut yang prinsip pengangkutannya secara horizontal dan mekanisme pengangkutannya secara scraper, di mana bahan didorong dan digaruk. Dasar pertimbangan dalam pemilihan drag flight conveyor. Yang pertama, berdasarkan kapasitas material yang ditangani, dapat mengangkut berbagai macam bentuk serbuk, granul, butiran kasar ataupun lembut, batu-batu kecil, material dalam bentuk bongkahan, bahan yang tidak rapuh dan tajam seperti biji-bijian ataupun serpihan kayu, sampah padat, dan batu bara. Yang kedua, berdasarkan jarak perpindahan material, mempunyai jarak yang pendek. Yang ketiga, berdasarkan kondisi pengangkutan. Jadi drag flight conveyor ini dapat dioperasikan baik secara vertikal ataupun horizontal dengan kemungkinan kemiringan 45 derajat. Yang keempat, berdasarkan bentuk dan sifat materialnya. Memiliki desain yang sederhana dan berat dikarenakan terbuat dari baja yang mampu menahan beban berkapasitas besar hingga 360 ton per jam. Yang kelima, berdasarkan harga peralatannya. Jadi drag flight conveyor ini memakan biaya investasi yang murah, namun memiliki biaya pemeliharaan yang besar bila dipakai secara terus-menerus seperti servis secara teratur. Oke, selanjutnya ada prinsip perancangan dari alat drag flight conveyor. Jadi perancangan alat drag flight conveyor atau DFC ini melibatkan beberapa prinsip utama yang harus dipertimbangkan agar alat ini berfungsi dengan baik dan efisien dalam sistem pengangkutan bahannya. Yang pertama, ada kapasitas yang sesuai. Jadi alat DFC ini harus dirancang dengan kapasitas yang memadai untuk mengangkut bahan dengan volume yang diinginkan. Kapasitas ini harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan aliran bahan. Yang kedua, ada bentuk flight atau pengaitnya. Jadi desain flight pengait pada alat DFC harus sesuai dengan jenis bahan yang akan diangkut. Bentuk flight ini dapat berbeda-beda seperti bentuk cakar, tabung, atau custom sesuai dengan kebutuhan. Desain flight harus efisien dalam mengambil dan mengangkut bahannya. Yang ketiga, ada panjang dan lebar dari conveyor. Selanjutnya adalah mengenai perhitungan untuk menentukan kapasitas dari flight drag conveyor. Dengan rumus T sama dengan B kali D kali S kali rho B atau rho S per 6000, dengan keterangan T adalah kapasitas, B adalah lebar flight, D adalah tinggi flight, S adalah kecepatan dari conveyornya, dan rho S adalah bulk density material yang ditangani. Persamaan di samping itu berlaku untuk conveyor horizontal dan untuk conveyor yang miring dengan sudut yang tidak melebihi dari angle of repose. Berikut referensi yang kami gunakan.
Selanjutnya adalah hopper. Hopper adalah bak penampung material padat yang saluran masuknya berada di atas dan mempunyai lubang di bagian bawah untuk saluran keluar. Oke, fungsi dan peran dari hopper. Jadi fungsi dari hopper ini untuk menampung, mengalirkan, atau mengatur aliran suatu bahan. Misalnya digunakan dalam drone pertanian yang dipakai sebagai penampung zat kimia sebelum disemprotkan ke tanaman yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada tipe-tipe hopper atau jenis-jenis hopper. Yang pertama ada mass flow hopper, di mana memiliki prinsip first in first out, yang artinya material yang pertama masuk adalah material yang pertama keluar. Jadi hopper yang menggunakan prinsip ini tuh dibagi dua lagi. Yang pertama ada bentuk kerucut atau conical, yang mempunyai bagian dasar yang lebih curam dengan guna meningkatkan efektivitas aliran material. Yang kedua ada bentuk irisan atau wedge shape, di mana hopper ini memerlukan conveyor belt agar material bisa langsung dibawa ke proses selanjutnya. Kemudian tipe selanjutnya ada funnel flow hopper, di mana hopper ini mempunyai bentuk dinding seperti corong, di mana material yang bergerak melalui lubang di bagian tengah bawah hopper seperti layaknya corong konvensional. Yang ketiga ada tipe hopper self-dumping hopper, di mana hopper ini memiliki grendel yang dapat dibuka untuk menumpahkan seluruh isinya secara otomatis. Di samping itu juga, hopper ini dirancang untuk dapat digunakan sebagai tempat penyimpan, serta dapat dipindahkan secara manual atau menggunakan bantuan dari forklift. Prinsip kerja dari hopper bergantung pada jenis hopper itu sendiri. Terdapat 3 jenis hopper, yaitu yang pertama, mass flow hopper, yang memiliki prinsip kerja first in first out, yang artinya material yang pertama masuk adalah material yang pertama keluar. Lalu selanjutnya ada funnel flow hopper, atau hopper yang mempunyai dinding seperti corong, di mana material yang bergerak melalui lubang di bagian tengah bawah hopper seperti layaknya corong konvensional. Lalu yang terakhir yaitu self-dumping hopper, atau hopper yang memiliki grendel yang dapat dibuka untuk menumpahkan seluruh isinya secara otomatis. Di samping itu, hopper tersebut dirancang untuk dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan serta dapat dipindahkan secara manual atau menggunakan bantuan forklift. Yang selanjutnya adalah dasar pertimbangan pemilihan alat, yaitu hopper. Yang pertama, yang perlu kita pertimbangkan itu adalah fungsi dari hopper itu sendiri. Dan yang kedua adalah keunggulan dari hopper tersebut. Dan yang terakhir adalah kekurangan dari hopper tersebut. Seperti yang kita ketahui, kalau sudah banyak hopper yang terkenal dengan fungsinya, dipakai sebagai wadah pengatur aliran buah, dapat mempermudah petani dalam proses pemasukan buah aren ke dalam tabung kupas, dan tidak lagi perlu menginput bahan secara manual atau satu persatu, dengan kemungkinan resiko kecelakaan kerja yang lebih kecil. Keunggulan dari hopper ini sendiri itu yang pertama adalah lebih terjangkau, ketimbang corong arus besar dan lain-lainnya, dan cukup banyak yang terkenal digunakan oleh orang-orang. Dan sedangkan untuk kekurangan hopper itu sendiri, yang pertama adalah yaitu mudah terjadinya penggumpalan, dan yang kedua itu terdapat jeda akibat dari pengocokan, sehingga material tidak akan berjalan secara terus-menerus. Prinsip rancangan alat. Hopper itu sendiri dirancang dengan prinsip untuk mempertimbangkan bagaimana proses aliran atau flow bahan baku yang ditangani. Apabila tidak mempertimbangkan itu, maka ditakutkan masalah pasti muncul pada produk dari hopper itu. Oke, kita masuk ke bagian perhitungan. Jadi di sini ada soal di mana hopper dengan bentuk konis tunggal yang memiliki sudut kemiringan dinding sebesar 45 derajat dan tinggi sebesar 1 meter. Ingin dihitung kapasitas hopper untuk mengangkut pasir bahan dengan kerapatan 1.500 kg per meter kubiknya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung volumenya. Seperti yang kita tahu bahwa volume dari hopper itu berbentuk kerucut dengan rumus sepertiga VR kuadrat H. Jadi R di sini adalah lingkaran di mana bagian bawah dari hoppernya dengan R adalah tinggi dari hoppernya dibagi dengan 2. Kemudian kita masukkan masing-masing angkanya. Jadi V adalah sepertiga dikali V-nya 3,14. Kemudian tinggi hopper 1 dibagi dengan 2 kuadrat. Kemudian dikali dengan tinggi hoppernya lagi yaitu 1. Jadi kita dapatkan hasil adalah 0,261 meter kubik. Yang terakhir untuk menghitung kapasitasnya kita memakai rumus berat sama dengan volume dari hoppernya dikalikan dengan kerapatannya. Sebelumnya volumenya sudah diketahui adalah 0,261 meter kubik. Kemudian kita kalikan dengan kerapatan yang diketahui yaitu
1.500 kg per meter kubik. Jadi didapatkan hasil dari kapasitas yang dapat ditanggung oleh hoppernya adalah 392,505 kg. Berikut referensi yang kami gunakan. Baiklah, sudah berakhir materi yang kami paparkan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.